Meninggalnya salah satu keluarga otomatis akan membuat kesedihan mendalam bagi yang ditinggalkan. Begitu juga yang dialami oleh salah satu keluarga Baim di tahun 2005. Seorang pemuda berumur 22 tahun yang berasal dari Mojokerto. Kabar dukanya yang dia dapat berasal dari pesan singkat yang dikirim oleh salah satu keluarga yang sudah di lokasi rumah duka. Sosok yang telah tiada tersebut ialah kakak dari ibunya yang biasa ia sebut dengan Bude. Budenya Baim meninggal di rumah sendiri, tepatnya di Kabupaten penghasil minyak di Jawa Timur. Memang jarak antara kerja Baim dan rumah budenya itu lumayan jauh, kurang lebih 3 jam perjalanan. Kabar pilu itu menghampirinya kala ia sedang bekerja di siang hari. Beruntungnya, dia bekerja di salah satu kerabatnya sendiri, meski masih tergolong saudara jauh. Jadi seketika ada kabar duka, Baim langsung pamit kepada pemilik usaha dan diberikan kelonggaran untuk izin berangkat. Keluarga di rumah Baim sendiri yang sudah dikabari kabar pilu tersebut sudah berangkat terlebih dahulu ke rumah duka. Mereka berangkat satu rombongan dengan 2 mobil, sedangkan Baim ia berangkat sendiri menyusul mereka dengan mengendarai motor. Pikiran yang panik dan perasaan yang cemas cepat memasuki pikiran Baim. Berulang kali dia berpikir apa yang harus dibawa ke rumah budenya tersebut. Baim yang masih mondar-mandir bingung di tempat kerjanya diamati beberapa pasang mata pekerja lainnya. Merasa sudah sangat bingung, akhirnya Baim berangkat hanya membawa helm dan jaket saja. Hari makin siang, dia lalu keluar ke tempat kerja dan langsung ngebut dengan motornya. Di jalanan, hati dan pikiran Baim merasa khawatir. Dia tidak bisa melihat terakhir kalinya wajah bude kesayangannya. Perjalanan yang jauh dia harus melewati jalur Jombang sampai ke Babat dan tentunya melintasi Gunung Giri, Gunung Kapur yang terbelah oleh jalan raya, karena itu jalur satu-satunya yang dia tahu. Waktu itu harusnya dia tempuh sekitar 3 jaman. Namun karena dia ngebut, dia sampai ke rumah duka itu hanya menghabiskan waktu 2 jam lebih sedikit. Sesampainya di rumah duka, Baim langsung memarkirkan motornya ala kadarnya. Cepat-cepat dia turun dan langsung menaruh helm. Dia melihat keranda mayat sudah mulai dikeluarkan dari rumah budenya. Tanpa banyak bicara, ia langsung bergabung dengan keluarganya dan pelayat yang lainnya yang mengikuti jenazah bude dari belakang. Baim juga sesekali ikut bergantian memanggul keranda jenazah budenya tersebut. Selesai acara pemakaman, dia kembali ke rumah duka bersama sanak keluarga. Selepas bercengkraman beberapa jam dengan sanak keluarga, ia putuskan untuk beristirahat di rumah budenya. Setelah maghrib, acara di rumah budenya dimulai. Kegiatan malam hari seperti kebanyakan pada umumnya masyarakat, yaitu acara tahlilan yang diadakan di rumah duka. Acara dilaksanakan cukup khusyuk, penuh harapan untuk mendoakan almarhum. Acara itu selesai sebelum sholat Isya. Selepas acara, Baim berkumpul bersama keluarga di halaman rumah budenya. Semua yang berkumpul duduk-duduk santai dan bercerita tentang kronologi meninggalnya budenya Baim. Hari semakin malam, kedua orang tuanya dan sanak keluarga yang lain memilih menginap di rumah budenya. Untuk Baim sendiri, karena besoknya harus bekerja, terpaksa ia harus pulang sendirian menggunakan sepeda motor kesayangannya. Tepat pada pukul 11 malam, dia pamit kepada sanak keluarganya dan kedua orang tuanya. Setelah itu, dia langsung melajukan motornya dengan kecepatan penuh. Malam itu, suasananya benar-benar dingin. Bahkan hawa dinginnya ini terasa sampai menusuk tulang. Saat melintasi kawasan Jalan Babat ke selatan, penerangan memang sangat minim. Ia melewati hamparan sawah dan hutan di kanan dan kirinya dengan kondisi yang gelap. Hanya bantuan dari lampu kuning redup motornya sebagai sumber cahaya satu-satunya. Di jalan raya itu, hanya sesekali kendaraan yang menyalipnya dengan kencang dan membantu penerangan jalannya untuk sesaat. Tapi untuk kendaraan bermotor, dia benar-benar merasa sendirian selepas dari Babat. 1,5 jam dia habiskan di jalan. Sekitar pukul 12:30, motor Baim sudah masuk ke daerah Desa Girik. Saat itu Baim melajukan motornya dengan kecepatan sedang karena hawa dingin yang meski dia harus memakai jaket tebal tapi tetap terasa. Saat mulai jalanan menanjak, dia menurunkan kecepatannya.
Saat itu dari pandangannya ke depan melewati kaca helm yang sedikit terbuka, Baim melihat ada sesosok wanita tersorot lampu motor kuningnya yang redup. Wanita itu berdiri sendirian di pertigaan, tepatnya di kanan bahu jalan. Dia juga melambaikan tangan kanannya. Wanita itu mengenakan baju putih dengan selendang yang ditekuk menjadi dua saat disampirkan di lehernya. Selendang itu berwarna kuning dan terlihat menjuntai ke belakang punggungnya seperti kebiasaan wanita India. Tangan wanita itu terus melambai kepadanya. Saat Baim menoleh ke kanan dan kiri, ia diam sesaat untuk mengamati sekitarnya. Karena Baim sendiri khawatir, apa benar dia yang diminta tumpangan? Setelah mengamati jalan yang lebar dari arah utara dan selatan, suasananya memang sepi. Tak ada satupun kendaraan yang melintas dan hanya Baim sendirian yang berada di jalanan itu. Saat merasa Baim sendiri diminta tolong oleh seseorang yang meski belum dia kenal, dia perlahan menurunkan lagi putaran gas motornya. Saat itu juga, motor melaju pelan dan menurunkan jarum speedometernya. Baim menganggap wanita itu sepertinya penduduk sekitar dan tidak menaruh curiga sedikit pun. Baim sendiri yang masih berduka dengan beban pikiran yang masih berat sehabis ditinggal budenya, dia tidak berpikir macam-macam. Wanita ini memang terlihat benar-benar cantik saat Baim melihatnya dari dekat. Kebetulan, kecantikannya itu dibuktikan oleh cahaya kuning motor Baim yang mengenai sedikit wajahnya. Tapi saat itu juga, ada bau seperti ketela yang gosong di sekelilingnya. Wanita itu menurunkan lambaian tangannya saat motor Baim membelokkan motornya ke kanan jalan dan benar-benar berhenti di depannya. Saat Baim sudah berhenti, wanita itu tanpa ragu sedikit pun langsung berbicara kepada Baim. "Mas, aku ikut ya," kata wanita itu yang masih berdiri dengan sedikit badannya menjorok ke arah Baim, serta sedikit mengeraskan suaranya. "Iya mbak, mbak emang mau kemana?" jawab Baim datar. "Di depan ini mas, turunan sehabis gunung." "Oh ya udah mbak, silakan naik aja." Baim tidak merasa curiga sedikit pun. Dia langsung menaikkan tumpangannya tanpa berpikir negatif. Hitung-hitung berbuat baik. Tapi saat wanita itu naik ke boncengan belakang Baim, bau hangus ketela yang dibakar semakin kuat. Baim saat itu tidak terlalu memikirkannya. Ia langsung melajukan motornya dengan pelan, normal seperti biasanya, menaiki tanjakan Gunung Giri. Baim menggunakan persenelang 2 untuk merangkak naik. Saat di jalan yang membelah gunung memang terasa sepi dan gelap dan ditambah menakutkan saat itu. Baim hanya diam serta konsentrasi melajukan motornya. Setelah melintasi jalanan sepi yang membelah Gunung Giri, dia menurunkan wanita itu tepatnya di turunan sebelah kanan setelah bangunan warung yang terbuat dari anyaman bambu. Lokasinya kanan jalan dari arah utara. Sewaktu wanita itu turun dan berdiri di samping motor, Baim ditawari oleh wanita itu. "Mas, mampir dulu ya," tawar wanita tersebut. "Tidak mbak, terima kasih." "Ya mas, saya terima kasih. Sudah diantarkan oleh mas," jawab wanita itu. Selanjutnya, Baim melanjutkan perjalanan pulang tanpa menoleh ke belakang lagi. Sewaktu perjalanan ia pulang, ia tidak merasakan apapun. Sampai di rumah, Baim langsung istirahat. Esok harinya, ia langsung bekerja dan melakukan aktivitas seperti biasanya. Waktu pun berjalan cepat, hingga 7 hari budenya meninggal pun tiba. Kali ini, Baim berangkat dari rumah sejak pagi. Ia berangkat naik motor sendirian melewati jalur yang sama. Memang saat itu, Baim kemanapun sukanya memang naik motor. Meskipun saat itu keluarganya ngajak bareng naik mobil. Tapi keinginan keluarganya ini ia tolak. Karena memang dia hobi dengan menggunakan motor. Sore harinya, Baim sudah sampai dan langsung ikut berkumpul dengan keluarga di rumah budenya. Acara dilaksanakan sehabis maghrib. Acara 7 harinya bude itu selesai sebelum Isya. Tapi keluarga masih berkumpul. Baim yang sudah terbiasa di jalanan, kali ini kembali pulang sekitar pukul 11 malam lagi. Jalanan yang sama ia lewati lagi. Rutenya persis sama seperti dengan 6 hari yang lalu ia melewati jalanan jalur Giri. Seperti pertama kalinya, di jam setengah 1 malam, motor Baim sudah memasuki area tanjakan Gunung Giri. Jalanan saat itu sepi dan gelap.
Hanya lampu motornya sebagai satu-satunya penerangan saat itu. Motor dilajukan pelan. Sama seperti 5 hari yang lalu, sosok wanita cantik berpakaian serba putih dan berselendang kuning itu melambaikan tangannya kembali. Baim sendiri yang merasa sudah pernah memberikan tumbangan kepada wanita itu tidak ragu langsung menghentikan motornya. Tepat di pertigaan seperti pertama kali dia bertemu dengan wanita ini. Di atas mesin motor Baim yang masih menyala, ia sekilas mencuri pandang kepada wajah wanita itu, dibantu oleh sedikit cahaya dari lampu motornya. Hal itu ia lakukan untuk memastikan kalau wanita ini adalah wanita yang sama dengan tempo hari. Setelah yakin, ia mulai membuka kaca helmnya. "Mbak, mau kemana?" "Mas, numpang ya." "Loh, kalau nggak salah Mbak yang dulu pernah ikut sama aku ya, yang waktu kapan hari itu malam-malam?" tanya Baim. "Walah, ini Masnya toh yang waktu itu." "Iya Mas, aku yang pernah numpang itu." "Oh ya sudah, naik Mbak." "Matur suwun ya Mas." Nah, kali ini setelah si perempuan itu naik, Baim lalu menarik gas motornya dengan pelan. Ia lalu melajukan motornya naik kepada tanjakan gunung tersebut. Baim yang sudah merasa 2 kali bertemu dengan perempuan ini lalu mengajak berkenalan. "Mbak namanya siapa ya?" ucap Baim. "Sari Mas, biasanya dipanggil Mbak Sari di sini Mas. Kalau Masnya siapa?" "Aku Baim Mbak." Nah, tiba-tiba mata Baim ini tersentak kaget saat dia melihat jalan di depannya. Tepat di depannya itu, jalan tengah membelah gunung. Itu jalannya terbelah menjadi 2, seakan jalan itu bercabang. Padahal selama ini dia melewati jalan itu hanya satu, tidak ada jalan lain. Baim kembali menghentikan motornya. Dia memandangi jalan dengan sesama di depannya. Karena merasa punya kawan di belakang, dia langsung bertanya, Mbak, jalanan kok ada 2 ya? Ini yang benar jalan ke arah mana ya Mbak?" tanya Baim dengan menoleh ke Sari di belakangnya. "Ambil yang kanan aja Mas," jawab Sari. Baim yang memang bukan orang sini percaya saja pada omongan Sari. Dia lalu mengikuti omongan Sari tersebut dan membelokkan motornya ke kanan. Dia melajukan motornya dengan pelan. Untuk menutupi rasa sepi dan rasa penasaran kepada Sari ini, dia kembali membuka pembicaraan. "Mbak, ini kok ngapain ya malam-malam gini? Emang Mbak habis dari mana?" "Habis dari rumah Bapak Mas." "Loh, emang Bapaknya kenapa Mbak? Kok gak ada yang nganter malam-malam gini?" "Bapak lagi sakit Mas, gak ada orang di rumah, pada kerja jauh." "Oh gitu ya," cobai mencerna alasan Sari malam itu. Setelah menerima alasan itu, Baim pun menerimanya dengan akal sehat. Ia percaya saja. Tak terasa, Baim dan wanita itu sudah sampai di seberang jalan. Dia langsung mengarahkan motornya ke bahu jalan sebelah kanan, tepatnya di depan warung. Ini si Sari minta lagi kepada si Baim supaya si Baim ini mampir dulu ke rumahnya. Tapi kali ini juga Baim menolak, karena besoknya masih kerja. Baim sendiri sempat melihat rumah wanita itu di seberang jalan agak jauh. Rumah berpagar sangat bagus dengan lampu remang kekuningan. Terlihat rumah itu bermodel joglo klasik. Setelah itu, Baim langsung pamit pulang, melajukan kendaraannya untuk langsung pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, dia langsung tidur. Karena memang badannya terasa sangat lelah. Seperti biasanya, pagi hari dia bekerja di tempat biasanya. Hari berganti hari dan tak terasa, acara 40 harinya budenya pun tiba. Sebelumnya, 1 minggu yang lalu, Baim lembur tiap hari dan pulang menjelang subuh. Hari itu, Baim merasa sudah sangat capek, tapi ia tetap berangkat sendirian untuk mengikuti acara di rumah budenya. Seperti sebelumnya, di jam 11 lebih, Baim pulang sendirian dengan motornya. Malam itu, dia tidak memiliki perhiasan apapun. Meski jalan dari Babat ke selatan sangat gelap, saat itu ditambah hujan gerimis mulai mengikuti Baim. Jalan yang sepi dan gelap ditemani rintik hujan membuat ia semakin letih. Saat ia masuk tanjakan area di desa Gunung Girik, lagi-lagi wanita yang bernama Sari itu sudah berdiri di pertigaan jalan, melambai ke arahnya.
Merasa sudah kenal baik, Baim langsung menghampiri Sari tersebut. Meskipun badan Baim sudah merasa capek sekali dan mengantuk, saat ini Baim berhenti dulu motornya karena dia tahu Sari pasti akan menumpang. Baim menyapa terlebih dahulu. "Pulang tak, Mbak?" "Iya, Mas. Oh, kebetulan lagi ya sampean lewat sini." "Iya, Mbak, jodoh kali ya." Hehehe. Jawab Baim seperti itu. "Ya sudah, Mbak, naik aja. Gerimisnya tambah lebat ini." Pakaian dan bau Sari ini sama seperti waktu Baim pertama kali bertemu. Tapi Baim tetap berpikir positif dan menjalankan motornya kembali melewati jalanan yang membelah Gunung Giri. Motor Baim lajunya dipercepat tanpa ada pembicaraan lagi. Sampai di depan warung, Baim kembali ditawari Sari untuk mampir ke rumahnya. Kebetulan saat itu Baim sudah mengantuk berat dan masih hujan gerimis. Dia yang sudah merasa kenal baik akhirnya menuruti perintah Sari. Masih di atas motor, Baim langsung membelokkan motornya ke selatan warung ke arah barat. Jalan yang dilalui gang ini cukup bagus dan luas. Sebelumnya ia melihat rumah Sari itu dari kejauhan. Kini dia semakin mendekat dan semakin jelas. Saat motornya sudah sampai dan berhenti di depan rumah Sari, ternyata rumah Sari itu berpagar tembok bagus dengan hiasan lampu kuning yang agak redup. Sedangkan pintu gerbangnya terbuat dari kayu. Sari langsung turun dan membukakan gerbang rumahnya. Baim sendiri turun dari motor dan ikut berjalan di belakang Sari sambil menuntun motornya. Sampai di halaman rumah Sari, dia melihat taman halaman rumah Sari itu dipenuhi oleh bunga berwarna-warni. Warna itu terlihat tersorot dari cahaya lampu yang memang berasal dari teras joglonya itu. Memang rumah Sari itu bermodel joglo dari kayu, terlihat megah dan sangat mewah. Baim yang sudah berdiri di samping motor langsung memarkirkan motornya di tempat parkir samping joglo. Dia langsung dipersilakan Sari untuk duduk di joglo rumahnya. Baim yang setuju terus berjalan sambil kedinginan. Nah, dia memandangi rumah indahnya ini. Ia langsung duduk di kursi kayu klasik di teras joglo rumahnya Sari. Di joglonya terdapat 4 buah kursi dan 1 meja. Dan ke belakangnya lagi, ke kanan, ada kursi panjang yang terbuat dari bambu. Sesaat Sari masuk ke rumah terlebih dahulu untuk membukakan pintu dan menyalakan lampu seluruh rumah dari dalam. Baim yang sudah merasa lelah dan ngantuk tidak sabar untuk merebahkan dirinya. Beberapa menit kemudian, Sari keluar dari rumahnya untuk menemui Baim yang duduk di teras sendirian dan terlihat letih. Baim yang sudah tidak tahan akhirnya minta izin kepada Sari. "Mbak, maaf, boleh nggak aku numpang istirahat di sini? Jujur saja, aku sudah gak kuat untuk lanjutin perjalanan," ucap Baim yang memang sangat kelelahan. "Iya silakan Thomas, silakan di kamar dalam saja." "Enggak Mbak, di depan saja, di sini di kursi bambu," tolak Baim meski kedinginan. Karena dia sendiri merasa tidak enak jika tidur di dalam rumah perempuan yang tinggal sendirian. Baim langsung berjalan masuk melewati bangunan joglo sedikit dan mendekati kursi panjang di sebelah kanan. Tanpa rasa sungkan lagi, Baim langsung merebahkan badannya di atas kursi panjang. Setelah itu, baru beberapa saat dia terlentang, Sari menghampiri Baim. "Masnya mau kopi nggak? Nanti kalau mau saya buatkan." "Gak usah Mbak, gak usah, malah nanti ngerepotin," tolak Baim yang merasa tidak enak. Dia juga sudah sangat bersyukur sudah dikasih izin untuk menginap. "Tidak apa-apa Mas, kasihan Masnya kedinginan. Ya anggap saja saya berterima kasih karena sudah diantar ke rumah." "Ya Mbak, kalau memang gak apa-apa, ya sudah deh," jawab Baim yang agak sungkan. Sari langsung masuk ke dalam rumah, sedangkan Baim masih rebahan dengan menahan kantuk. Ia tak enak juga kalau kopi yang sudah dibuatkan dia tinggal tidur. Setelah sekian menit menunggu, Sari keluar dengan membawa 1 cangkir kopi panas. Dan Sari pun langsung menaruhnya di meja kecil tepat di samping kursi bambu. "Mas diminum dulu ya," tawar Sari yang berdiri di samping Baim. "Iya Mbak, makasih." Setelah Baim meminum separuh kopi tersebut dan sedikit menghangatkan tubuhnya, ia kembali merebahkan tubuhnya. Sari sendiri terlihat merasa kasihan kepada Baim. Akhirnya dia pamit untuk masuk ke dalam rumah. "Mas, kalau ada apa-apa bilang saja ya, aku tinggal ke dalam dulu," ucap Sari. "Iya Mbak." Baim yang sudah sangat kelelahan akhirnya tidak kuat lagi menahan rasa kantuk. Dia langsung tertidur tanpa memikirkan apa-apa lagi.
Sekian lama dia tertidur, tiba-tiba dia merasa ada tangan dingin yang terkena embun menyentuh kakinya. Tangan itu menepuk-nepuk pelan beberapa kali. Mas, bangun mas, 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 bangun mas, mas. Baim yang tersadar mulai bangun dengan bingung. Wajahnya pucat dan linglung, kepalanya menoleh ke kiri dan kanan. Dia melihat sekeliling. Setelah memperhatikan sekeliling, dia mulai panik. Dan dia mulai merasakan rasa takut juga. Karena saat dia memperhatikan sekeliling, sekelilingnya itu adalah area kuburan. Bahkan saat Baim tersadar, dia ternyata tidur di atas sebuah kuburan. Dan saat Baim melihat, di batu nisan kuburan tersebut bertuliskan nama Sari Rahayu. Loh, ini di mana Pak? Kata Baim dengan tatapan kosong dan bingung. Dia melihat nisan tadi. Ini pemakaman mas. Mas habis ritual atau habis tirakat mas? Kok sampai ketiduran di sini? Kata pria tersebut. Enggak Pak. Aku bingung ya Pak. Tenang dulu mas, tenang mas. Akhirnya pria tua itu coba menenangkan Baim tersebut yang tampak kebingungan. Setelah cukup tenang, akhirnya Baim menceritakan secara detail pertemuannya dengan Sari, mulai dari awal sampai akhir. Setelah mendengar cerita Baim, pria yang mengaku sebagai warga sekitar yang berprofesi sebagai pencari bunga Kamboja tersebut, sebut saja namanya Parano. Setelah mendengar cerita dari Baim, Parano pun ikut kebingungan. Bagaimana bisa Baim sampai ke area kuburan ini bersama kendaraannya? Sedangkan area kuburan ini hanya bisa dilalui dengan berjalan kaki. Ditambah lagi, sekeliling area kuburan ini itu dikelilingi oleh sebuah parit lebarnya kurang lebih sekitar 2 meteran. Dan untuk melewati parit itu hanya ada jembatan dari satu batang bambu untuk melintasi parit tersebut. Jadi motor tidak mungkin bisa lewat. Baim yang saat itu tidak percaya melihat yang ditunjukkan oleh Parano dan ternyata benar. Di situ Baim juga bingung bagaimana caranya motor harus keluar dari area kuburan tersebut. Namun akhirnya Baim dibantu oleh Parano. Singkat cerita, setelah susah payah, mereka akhirnya berhasil mengeluarkan motornya dari area kuburan tersebut. Hingga akhirnya sampai ke jalan setapak. Nah saat itu Baim lalu diperingatkan oleh Parano. Mas, kalau lewat sini lagi jangan sendirian, khususnya malam hari, bawa teman saja mas. Emang kenapa pak? Bapak itu seperti menahan tawa karena kejadian yang dialami Baim itu sebelumnya sering terjadi. Bapak itu merasa geli mendengar jawaban Baim yang masih linglung. Parano juga teringat seseorang beberapa waktu yang lalu tertidur di kuburan ini. Ketika pagi hari Parano juga membangunkannya. Soalnya mas, sering sekali kejadiannya di sini mas. Jadi lain hari hati-hati aja mas. Oh iya pak. Untungnya mas gak apa-apa. Kalau yang dulu-dulu lebih parah mas. Ya ada yang sampai gak pakai baju segala. Pokoknya pala lah. Ada yang gak bisa dibangunin malah mas. Sampai saya manggil warga. Mas hitung istilahnya masih beruntung. Masih utuh. Cuman motor doang yang ikut ke kuburan. Aku hanya tersenyum mendengar cerita dari Parano tersebut. Tapi emang jalanan sini angker ya pak? Ya gitu loh mas. Menghuni jalan Gunung Girik itu rata-rata baik mas. Ya paling kalau orang yang diganggunya itu mesum atau ya kegoda lah, baru bisa celaka loh mas. Ya sudah sekarang mas, cepat pulang aja, hati-hati di jalan ya. Iya pak, terima kasih ya pak, jawab Baim dengan tangannya meraih tangan Parano untuk berjabat tangan dan berterima kasih sedalam-dalamnya. Selanjutnya Baim yang merasa belum lengkap kesadarannya pun akan kejadian malam langsung melanjutkan perjalanannya untuk pulang ke rumah. Tapi kali ini dia menjalankan motornya cukup pelan karena pikirannya masih kalut. Saat di perjalanan pun ia terus memikirkan sosok si Sari ini yang menolongnya saat malam hari. Saat sampai di rumah sudah siang hari, dia langsung menceritakan kejadian itu kepada ibunya. Makanya nah, kalau dibilangin orang tua itu nurut. Jangan pulang sendirian pakai motor, bareng saja sama orang tua. Kamu ngeyel, makanya tuh diikuti oleh setan. Setelah mendapat teguran dari ibunya, ia lalu dimandikan oleh ibunya menggunakan air got.
Katanya ia biar tidak terkena sawan dan biar tidak diganggu oleh Sari lagi. Semenjak kejadian tersebut, ketika dia melewati jalur tersebut, dia tidak pernah sendirian. Dia selalu membawa teman atau sengaja mengajak saudaranya atau siapapun. Karena katanya jalanan tersebut memanglah angker. Khawatirnya dia bertemu lagi dengan sosok Sari. Namun yang paling dikhawatirkan, sosok Sari yang bertemu dengannya nanti mungkin berwajah cukup menyeramkan. Oke, sekian untuk cerita kali ini. Saya mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam pembawaan ceritanya. Saya ucapkan terima kasih kepada para penonton yang masih setia mengikuti cerita dari channel ini. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan dijauhkan dari musibah. Terus ikuti cerita yang dibawakan oleh channel kami ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.